Wah, tungguin ya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Mawaddah dari kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa pengertian dan hubungan hukum maritim dan hukum laut internasional. Yang mata kuliahnya diampu oleh Bapak Sintong Aryan Hutapea. Nah, secara umum, hukum maritim dan hukum laut internasional itu adalah dua bidang hukum yang saling terkait, namun memiliki fokus yang berbeda. Nah, lalu masuk ke pengertiannya, yakni hukum maritim. Nah, hukum maritim ini adalah cabang hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pelayaran dan aktivitas di laut. Ini mencangkup peraturan tentang pelayaran kapal, pengangkutan barang dan penumpang, asuransi maritim, penyelesaian sengketa maritim, serta tanggung jawab dan hak-hak kapal dan kru. Nah, fokus utama dari hukum maritim ini adalah yang pertama itu adalah pelayaran kapal. Nah, regulasi mengenai cara kapal harus beroperasi di laut. Selanjutnya ada pengangkutan barang, aturan tentang kontrak pengangkutan barang melalui laut, tanggung jawab dan kewajiban. Nah, di sini adalah kewajiban pemilik kapal, operator dan kru dalam hal keselamatan dan kepatuhan hukum. Ada sengketa maritim. Nah, penyelesaian sengketa yang melibatkan aktivitas maritim seperti kerusakan barang atau kecelakaan kapal. Nah, lalu masuk ke pengertian hukum laut internasional. Di hukum laut internasional ini merupakan cabang hukum internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara terkait penggunaan dan pengelolaan laut. Ini meliputi hak-hak negara di zona-zona maritim seperti perairan teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Nah, fokus utama di hukum laut internasional ini yang pertama itu adalah batas maritim, penetapan batas perairan antara negara-negara, lalu ada hak dan kewajiban negara, hak-hak negara untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di laut serta kewajiban mereka untuk melindungi lingkungan laut. Ada konvensi internasional, perjanjian internasional seperti konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS yang mengatur penggunaan laut dan perlindungan lingkungan laut. Nah, terakhir itu ada penyelesaian sengketa internasional, mekanisme untuk menyelesaikan sengketa antar negara mengenai batas maritim dan hak laut. Nah, kita sudah masuk di pengertian. Tapi bohong. Bercanda. Nah, kita sudah masuk di pengertian, lalu selanjutnya itu apa sih hubungan antara hukum maritim dan hukum internasional ini? Kamu nanya? Nah, hukum maritim dan hukum laut internasional ini sejatinya saling melengkapi dalam pengaturan aktivitas di laut.
Yang pertama itu ada penerapan hukum internasional dalam hukum maritim. Nah, banyak sekali aspek hukum maritim seperti regulasi pelayaran dan keselamatan kapal itu diatur dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum laut internasional. Misalnya, Konvensi Internasional tentang Keselamatan Kehidupan di Laut, SOLAS, adalah instrumen internasional yang mengatur hukum maritim nasional. Yang kedua itu batasan dan hak maritim. Nah, hukum laut internasional ini menetapkan batasan wilayah maritim dan hak-hak negara yang mempengaruhi bagaimana hukum maritim itu diterapkan. Misalnya, negara memiliki hak untuk mengatur dan menegakkan hukum maritim di perairan teritorialnya. Sementara, aturan internasional berlaku di zona ekonomi eksklusif dan laut terbuka. Lalu yang ketiga itu ada perlindungan lingkungan laut. Nah, hukum laut internasional itu juga menetapkan kewajiban bagi negara untuk melindungi lingkungan laut yang mempengaruhi regulasi maritim terkait pembuangan limbah dan polusi dari kapal. Nah, secara keseluruhan, hukum maritim itu mengatur praktik sehari-hari dalam pelayaran dan pengangkutan di laut, sedangkan hukum laut internasional menyediakan kerangka hukum yang lebih luas tentang hak dan kewajiban negara dalam penggunaan dan pengelolaan ruang laut. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian materi kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tapi bohong.